Raka mengangkat peti buah terakhir dari gerobaknya, merapikan tumpukan jeruk dan mangga yang berkilau di bawah lampu pasar. Malam baru saja turun, tetapi kesibukan di Tanah Abang tak pernah padam. Pedagang lain masih sibuk melayani pembeli, suara tawar-menawar bercampur dengan derit troli barang yang lalu lalang. Udara dipenuhi aroma manis buah-buahan bercampur bau aspal yang menghangat seharian. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan gelap dari sekelompok pria berbadan tegap di sudut pasar terasa menusuk, seolah mengawasi setiap gerakan Raka. Mereka tak berbelanja, tak pula berbicara. Hanya berdiri dengan tangan terlipat, menunggu. Seorang pedagang rokok tua, Pak Salim, menghampiri Raka dengan wajah cemas. Mereka datang lagi, bisiknya, lirih namun jelas. Raka tak langsung menanggapi, hanya menekan jeruk di tangannya hingga kulitnya sedikit retak. Ia tahu maksudnya, preman-preman itu sudah beberapa kali menuntut uang keamanan yang tak masuk akal. Beberapa pedagang memilih menyerah, ada yang pergi, ada yang membayar. Tapi Raka tak ingin tunduk. Ini bukan sekadar lapak, ini adalah hidupnya. Dengan napas panjang, ia mengencangkan ikatan celemek di pinggang, lalu menatap lurus ke depan. Jika malam ini mereka datang untuk mengancamnya lagi, ia sudah siap. Angin malam berembus pelan, membawa serta ketegangan yang menggantung di udara. Dari sudut pasar, langkah berat mendekat, berirama dengan detak jantung Raka yang mulai berpacu. 5 pria pertama menerobos kerumunan, wajah mereka datar, tapi sorot mata menyimpan maksud buruk. Di belakang mereka, lebih banyak lagi berdiri dalam bayangan, menunggu perintah. Togar, pria bertubuh besar dengan bekas luka di pelipisnya, muncul terakhir, senyumnya menampilkan gigi kuning akibat tembakau. Raka, suaranya berat, seperti guntur yang tertahan. Kami sudah cukup sabar. Raka tidak bergerak, tangannya tetap menggenggam buah yang tadi ia tekan, kini mengeluarkan sedikit sari dari celah kulitnya. Ia tahu saat ini bukan waktunya untuk mundur. Kalau sabar, kau tak akan datang membawa pasukan, jawabnya, suaranya datar namun tajam. Sejumlah pedagang lain mulai memperlambat aktivitas, mata mereka melirik gelisah ke arah pertemuan itu. Pak Salim mundur perlahan, tapi tetap mengawasi dari jauh. Togar terkekeh, satu tangannya terangkat, memberi isyarat pada anak buahnya. 2 orang maju, mendekati lapak Raka, lalu dengan satu gerakan kasar, mereka menjatuhkan peti buah ke tanah. Jeruk dan apel berguling, sebagian pecah, mengeluarkan aroma asam yang bercampur dengan bau ketegangan. Nah, sekarang tinggal kau pilih, lanjut Togar, nada suaranya terdengar seperti seorang pedagang yang menawarkan kesepakatan terakhir. Bayar bagianmu, atau pasar ini akan membuatmu pergi sendiri. Raka menatap buah-buah yang berserakan di kakinya. Setiap potongan yang hancur terasa seperti luka yang disengaja, bukan sekadar ancaman, tapi peringatan. Napasnya bergetar sesaat, tapi ia segera mengendalikannya. Dengan tenang, ia mengambil sebuah durian dari rak belakang, menimbangnya di tangan seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Sorot matanya tak lagi ragu. Jika mereka ingin perang, malam ini ia akan memastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya menguasai pasar ini. Sejenak, hanya ada keheningan. Cahaya lampu neon pasar berpendar di kulit durian yang kini erat dalam genggaman Raka. Togar menyipitkan mata, mengamati gerak-gerik lawannya, seolah menimbang apakah pedagang buah ini benar-benar bernyali atau sekadar bertingkah. Namun, Raka tak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan satu ayunan penuh tenaga, durian itu melayang, menghantam dada salah satu preman yang berdiri paling depan. Ledakan duri tajam menembus kaus tipisnya, membuatnya mengerang kesakitan sebelum jatuh tersungkur ke lantai. Pasar yang dingin, keributan pecah seketika. Togar mengumpat, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. 2 pria langsung menerjang, tangan mereka terulur siap menghantam. Tapi Raka lebih cepat. Dengan sigap, ia meraih sekeranjang jeruk busuk di dekatnya, melemparnya dengan presisi. Buah-buah itu menghantam wajah lawan, menciptakan kilatan rasa asam yang menyengat mata mereka. Sementara itu, pedagang lain yang sedari tadi menahan ketakutan mulai tersadar, ini bukan hanya pertarungan Raka, ini adalah perjuangan mereka juga. Dari sisi lain pasar, Pak Salim melemparkan peti kayu, mengenai kaki salah satu preman hingga ia terjungkal. Seorang pemuda tukang angkut barang mencabut tali tambang dari troli dan melilitkannya ke kaki seorang preman lain, menariknya hingga terseret di lantai basah. Keadaan berbalik lebih cepat dari yang dibayangkan.
Pedagang kecil, yang biasanya hanya menunduk pasrah, kini melawan dengan segala yang mereka punya, tongkat sapu, kantong cabai kering, bahkan sisaan air bekas cucian buah. Preman-preman itu tak menduga perlawanan sengit seperti ini. Mereka datang dengan percaya diri, tetapi kini mulai goyah, langkah mereka mundur di tengah kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Togar tetap berdiri tegak. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. Ini bukan yang ia rencanakan. Dengan geraman marah, ia mengeluarkan belati dari balik jaketnya, lalu melangkah lurus ke arah Raka. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang berat menghantam punggungnya, sebuah karung penuh pisang yang dilempar oleh seorang ibu penjual sayur dari belakang lapaknya. Tubuh besar itu limbung, lututnya menghantam lantai. Dan saat ia mendongak dengan tatapan penuh amarah, Raka sudah berdiri di hadapannya, tangan kanan menggenggam mangga sebesar kepalan tangan. Kau pikir pasar ini milikmu, Togar? Suaranya dingin, nyaris berbisik. Togar tak sempat menjawab. Mangga itu melesat, menghantam tepat di antara kedua matanya. Kepala sang preman terlempar ke belakang, dan tubuhnya akhirnya tumbang. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar tak lagi berdiri tegak. Togar tersungkur, nafasnya berat, tangannya mencengkeram lantai berdebu yang dingin. Para preman yang masih berdiri terpaku, menyadari pemimpin mereka telah tumbang. Keraguan mulai menjalar di wajah mereka, ketakutan yang sebelumnya mereka sebarkan kini berbalik menghantui. Dari sudut pasar, suara-suara mulai bermunculan, para pedagang yang semula ketakutan kini berani bersuara. Ini pasar kita, teriak seseorang dari belakang, diikuti oleh sorakan dukungan dari yang lain. Raka tetap berdiri tegak, dadanya naik turun mengatur napas. Mata tajamnya tak lepas dari Togar yang kini berusaha bangkit. Namun, sebelum preman itu sempat berdiri penuh, suara siulan panjang memecah udara. Dari kejauhan, cahaya lampu merah dan biru berputar, menandakan kedatangan polisi. Kepanikan segera menyelimuti anak buah Togar. Mereka saling pandang, mencari jalan keluar, tapi pasar sudah penuh dengan pedagang yang kini berdiri bersama. Tidak ada lagi lorong kosong untuk melarikan diri. Beberapa preman mencoba berlari, tetapi langkah mereka terhenti saat sekelompok petugas berseragam masuk ke dalam pasar. Berhenti, jangan bergerak, seru salah satu polisi, suaranya tegas menggema. Dalam hitungan detik, para petugas menyebar, menangkap mereka satu persatu. Togar sendiri tak lagi melawan, hanya duduk diam dengan rahang mengeras, matanya penuh dendam yang tertahan. Hujan tiba-tiba turun, rintik-rintiknya membasahi pasar yang masih penuh ketegangan. Raka menatap ke langit, membiarkan tetesan air membasuh wajahnya yang dipenuhi keringat. Ia melihat sekeliling, menemukan tatapan penuh rasa terima kasih dari para pedagang. Pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi rumah bagi mereka semua, dan malam ini, rumah itu telah mereka pertahankan. Seorang petugas berjalan mendekat, menepuk bahu Raka pelan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Raka mengangguk, lalu menatap lapaknya yang porak-poranda. Buah-buahan berserakan, peti-peti kayu pecah, tapi ia tersenyum. "Aku hanya perlu sedikit waktu untuk merapikannya lagi," jawabnya, suaranya tenang. Hujan semakin deras, membawa aroma segar yang menggantikan bau ketakutan. Para pedagang mulai bergerak, membantu satu sama lain, memungut kembali buah yang masih bisa diselamatkan. Malam itu, di bawah langit Tanah Abang yang basah, mereka berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Fajar mulai merayap di ufuk timur, membelah langit kelabu yang masih diguyur gerimis tipis. Tanah pasar yang basah memantulkan cahaya lampu yang masih menyala, menciptakan bayangan samar di antara lapak-lapak yang porak-poranda. Raka duduk di depan gerobaknya, meremas perban di tangannya yang luka akibat pertarungan semalam. Tangannya nyeri, tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya lebih sibuk memikirkan hal lain, apa yang akan terjadi setelah ini. Pak Salim datang membawa segelas kopi hitam, uapnya mengepul di udara dingin. "Kau luar biasa, Nak," katanya pelan, menepuk bahu Raka dengan bangga. Raka menatap sekeliling, melihat para pedagang lain yang mulai merapikan lapak mereka. Sebagian masih syok, beberapa mencoba tertawa untuk mengusir sisa ketegangan. Namun satu hal pasti, mereka masih di sini. Mereka tetap berdiri. Dari kejauhan, suara sirine terakhir menghilang bersama mobil polisi yang membawa Togar dan anak buahnya. Pasar kini terasa lebih tenang, tapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Luka masih ada,
baik di tubuh maupun di hati mereka yang telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Raka menghembuskan napas panjang, lalu berdiri perlahan. Ia mengambil satu apel dari tumpukan yang tersisa, membersihkannya dengan lengan bajunya, lalu menggigitnya pelan. Rasanya sedikit asam, tapi segar, seperti pagi ini, awal yang baru setelah malam panjang yang melelahkan. Tiba-tiba, seorang ibu penjual sayur menghampiri, mengulurkan beberapa ikat kangkung yang masih segar. Sebagai tanda terima kasih, katanya tersenyum. Tak lama, pedagang lain ikut berdatangan, ada yang memberikan sekotak roti, ada yang membawa segelas teh manis. Mereka tak perlu berkata apa-apa, karena Raka sudah mengerti. Ini bukan sekadar hadiah, ini cara mereka menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa meskipun pasar ini telah lama dikuasai ketakutan, kini mereka punya sesuatu yang lebih kuat, keberanian untuk saling menjaga. Di kejauhan, matahari akhirnya muncul, menyingkap sisa-sisa malam yang kelam. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali hidup, Raka tahu satu hal, perjuangan belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak akan bertarung sendirian lagi.